Ya, sekarang kita pelajari mengenai korosi atau istilah lain ini adalah perkaratan. Korosi adalah reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya dan menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki. Jadi berarti merusak. Nah, korosi merupakan proses elektrokimia. Pada korosi logam, bagian tertentu dari logam bertindak sebagai anoda dan bagian lainnya sebagai katoda. Oke. Nah, rumus kimia untuk karat besi. Nah, karena korosi tadi akan menghasilkan suatu karat. Adalah Fe2O3XH2O. Inilah rumus karat besi tadi. Oke. Jadi korosi itu menghasilkan suatu senyawa yang tidak dikehendaki, itulah karat besi ini. Rumus karat besi adalah Fe2O3XH2O. Oke. Jadi prosesnya seperti ini dia. Ini suatu besi. Jadi reaksi pada katoda ini, reaksi pada anoda ini. Oke. Jadi kalau dijumlah nanti boleh langsung reaksi terjadinya karat besi tadi adalah seperti ini dia. Di katoda ini, di anoda yang ini. Dia. Ada air, ada pengaruh air, ada O2, maka dihasilkanlah ini karat besi atau Fe2O3XH2O. Ini reaksi pada katoda, ini pada anodanya. Oke, jadi boleh yang ini di katoda atau yang ini. Oke, ini pada anoda. Itulah reaksi terjadinya korosi pada logam besi. Ya. Nah, tadi ini Nah, jadi kalau kita tanya tadi ini sebelum datang kemari, kira-kira apakah yang faktor terjadinya korosi? Udah jelas faktor terjadinya korosi itu udah pasti ada air. Udah. Kemudian ada U2 atau udara. Itu yang kedua. Sudah? Jadi kalau kita tinjau dari segi apanya, berarti yang utama itu adalah udara dengan air. Itu terjadinya faktor utama terjadinya korosi. Sudah? Udara dengan air. Kemudian ada juga dengan adanya larutan garam. Jadi kalau misalnya seperti tadi, kalau sendok besi itu kita masukkan ke dalam garam, maka sendok tadi akan berkarat dia. Nah, yang berikutnya permukaan logamnya tidak merata. Nah, bisa juga karena permukaan logam ini tidak merata, maka kemungkinan akan cepat terjadinya korosi. Nah, kemudian yang berikutnya boleh juga karena ada zat pengotor di dalam logam tersebut. Jadi boleh faktor terjadinya korosi itu ada 4 yang umum kita lihat. Yang pertama adalah udara, kemudian air, yang ketiga larutan garam, kemudian permukaan logam yang tidak merata, yang berikut adalah adanya zat pengotor. Nah, reaksinya ada ini, tadi diingat. Nah, faktor-faktor terjadi korosi sudah. Nah, bagaimanakah kita cara mengatasi korosi? Misalnya seperti misalnya pagar rumah kita atau pagar
dari jerajak jendela kita, bagaimana supaya dia jangan terkorosi atau berkarat. Maka langkah pertama dilakukan adalah mengecat atau dicat. Maka sering kita lihat semua pagar atau tiang-tiang terbuat dari besi, maka dia harus dicat. Nah, jadi tujuan dicat itu bukan seperti tadi, tetapi tujuannya adalah untuk mengatasi terjadinya korosi. Oke, yang kedua, melumuri dengan oli atau minyak. Nah, ini biasanya digunakan misalnya seperti kita untuk kereta. Jadi kalau kita misalnya servis kereta atau mobil, maka semua apanya itu jika dibongkar dia maka dicuci dulu dengan oli. Jadi tujuannya itu adalah supaya besi-besi yang di dalam itu tidak terkorosi. Oke, tidak terkorosi. Jadi melumuri dengan oli. Jadi yang pertama adalah dicat atau mengecat, kemudian melumuri dengan oli. Yang ketiga, boleh dibalut dengan plastik. Ya, boleh dibalut dengan plastik. Kemudian yang keempat, boleh tin plating atau pelapisan dengan timah. Jadi dilapisi dengan timah. Nah, dilapisi dengan timah. Jadi boleh dilakukan ini supaya jangan terjadi korosi. Yang kelima, galvanisasi atau pelapisan dengan lubang seng atau zinc. Udah dilapisi dengan logam seng. Kemudian ada chromium plating atau pelapisan dengan kromium. Nah, yang ketujuh adalah sacrificial protection atau pengorbanan anoda. Yang terakhir adalah dipadu dengan logam lain yang tahan karat. Jadi harus ada tahan karat di sini. Jadi bukan asal dipadu, tahan karat. Oke. Nah, inilah perlindungan anoda. Lihat ini. Logam yang lebih reaktif anode kecil akan lebih dahulu berkarat. Syaratnya logam yang akan digunakan untuk melindungi harus lebih reaktif. Udah? Nah, kalau ini berarti kita konsepnya dulu masih ingat deret Volta. Jadi konsepnya adalah deret Volta. Sini dia. Dan yang berikut adalah anoda dikorbankan, penerbangan anoda. Jadi ini biasanya digunakan untuk pipa atau tiang-tiang yang ditanam di dalam tanah. Nah, ini dia. Misalnya tiang telepon. Jadi kalau tiang telepon ini dia seperti ini kan? Biasanya kan di dalam tanah ini kan akan disemen. Karena tanah ini kan. Jadi supaya tiangnya ini dilapisi dengan Mg. Karena semen itu kan ada. Maka itu kan pengorbanan ini untuk katoda. Jadi artinya sebelum terjadi kan, udah. Jadi konsepnya itu adalah untuk yang digunakan itu adalah tetap tadi ini untuk deret Volta. Jadi kalau kita ingat deret Volta, ya. Ini kita buat deret Volta. Lalu kita ingat dulu sini Fe. Jadi karena dia besi, ini dia Fe. Maka semua logam yang kemari, ya kan? Berarti sebelah kiri daripada Fe, berarti itu adalah
mengatasi korosi. Ini mengatasi ya. Semakin ke kiri dia semakin baik. Jadi pun ada berderet polta di sini, ada mulai dari LE dulu, kita ingat dulu itu ya. Lihat kalau baginda kaisar nanti mangkat alam ini sebelah sini, semakin kemari dia semakin baik. Udah. Maka secara kemari karena kan MG adalah sebelah sini, sebelah kiri daripada besi, maka ini selalu digunakan untuk pengorbanan katodanya. Nah, pada umumnya logam kemari itu adalah mempercepat terjadinya korosi. Sudah dapat mempercepat terjadinya korosi kemari. Berarti yang logam di kanan ini mempercepat terjadinya korosi. Nah, logam sebelah kiri besi itu adalah memperlambat terjadinya korosi. Maka ingat saja deret polta. Kalau ditanya logam yang paling baik mengatasi korosi, maka ingatlah deret polta. Berarti logam yang sebelah kiri daripada besi. Atau kalau berdasarkan N0-nya dia berarti yang paling baik adalah harga N0 yang lebih kecil daripada N0 daripada besi. Karena kemarin kan N0 itu adalah semakin negatif ya. Kemarin semakin positif, semakin besar. Maka semakin berarti ini yang paling negatif ya. Berarti ini lebih besar. Nah, maka itulah yang lebih baik mengatasi korosi. Kalau ditampilkan N0. Jadi nanti kalau ada N0-nya, maka yang paling baik lihatlah yang paling kecil daripada N0 daripada besi. Kalau tidak ada harga N0-nya, maka kau ingat deret polta. Deret polta yang sebelah kiri daripada besi itu yang paling baik mengatasi korosi. Oke, itulah mengenai korosi. Oke, tidak ada lagi. Oke, demikianlah penjelasan tentang terjadinya korosi, faktor terjadinya korosi, kemudian cara mengatasi terjadinya korosi. Semoga bermanfaat atas